siaran aja udah ngomongin asal salah. Karena yang Wali Songo itu adalah menjunjung tinggi agamanya dan budaya. Kan saya bilang saya mungkin PWI tetap abdi kedah nyepo nanti kan daga ageman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama-tama atas undangan dari PWI yang terbentuk, ketuanya Bapak. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih pula atas kita, yaitu para sepuh yang ada di sini serta wilujeng kasepuhan dari Rukun Wargi Sumedang, Bapak Dani, oke, Pak Sepuh Bapak Sarif dari Garut, serta sepuh sadayana Ayah. Pertama-tama saya diundang sebagai narasumber untuk memberikan penagaran secara akademis, karena di belum dia langsung pribadi. Artinya dari sudut seperti ini, menurut Bapak Ketua PWI ini seminar kecil-kecilan lah. Meskipun seminar ini landasan hukumnya jelas, ini jelas. Wong yang diundang pribadi saya, pertama saya advokat, kedua saya direktur Panji Center dalam kegiatan peneliti pemerhati hukum dan hukum adat di Indonesia. Yang ketiga, kebetulan saya sebagai sekretaris umum Rukun Wargi Sumedang. Dalam pertemuan ini kami sepakat memberi judul Sudut Pandang Islam Tradisional dalam Sistem Hukum Adat Indonesia. Artinya, bagaimana kita menelaah dari satu fenomena yang terjadi saat ini kalau kita tidak mengkaji dari dasar hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang utama ya. Saya akan ceritakan apa itu yang dimaksud dengan sudut pandang. Orang kadang-kadang bercerita tentang sudut pandang. Arti maknanya itu bias. Saya kasih contoh. Kalau kita melihat ini hanya satu objek, ini cara pandang. Berarti kita melihat ini dengan cara pandang. Dengan cara pandang, kalau saya tanya ini apa, Pak? Gelas plastik, padahal gelas itu gelas plastik yang berisi kok. Sepakat, itu cara pandang lebih nyaman, Pak. Tapi kalau sudut pandang, Pak, misalkan sudut pandang Bapak melihat ini tempatnya, mungkin saja di tempat Bapak ini untuk pakan ikan, mungkin saja Bapak ini mengerjakan untuk burung, ya, dan lain sebagainya. Itu sudut pandang namanya, Pak. Nah, makanya cara pandang dan sudut pandang mesti kita mengetahui. Ini ilmu. Kalau cara pandang cukup dengan ini sepakat orang.
Tapi kalau dengan sudut pandang pribadi-pribadi mempunyai argumentasi masing-masing. Nah, makanya judulnya di sini sudut pandang Islam tradisional dalam sistem hukum adat Indonesia. Artinya kita telah mengetahui bahwa ada satu kalimat Islam tradisional ini dimulai sebelum kemerdekaan, digelembungkan oleh para nadiyin, Pak. Nadiyin itu adalah ulama-ulama yang ingin berdiri tegak di tanah yang dia pijak, Pak. Makanya untuk holistik secara internasional semua dikatakan Islam tradisional untuk adat yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Kebetulan pula bahwa yang mulai menggarap dengan konsep pemikiran barunya itu berawal daripada, kalau sekarang namanya lembaganya Nahdlatul Ulama. Saya tidak akan masuk ke ranah dia, tapi saya akan masuk pada sejarahnya. Secara hukum memang dikenal Islam tradisional, dan secara kebanggaan pun disebut Islam tradisional. Kenapa waktu itu disebut Islam tradisional? Karena yang berlakunya adalah undang-undang kolonial dan hukum adat. Tidak ada hukum agama, Pak. Maka muncullah yang namanya Islam tradisional. Nah, tradisional ini kajian setelah kemerdekaan, maka tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18B ayat 2. Negara memperhatikan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, sekalipun mereka mencari di mana dasar hukum yang paling kuat, karena Indonesia adalah negara hukum. Iya, cuma saya kasih tahu, di Indonesia ini punya 3 sistem hukum. Pertama, sistem hukum nasional. Kedua, sistem hukum Islam, hukum agama, terutama Islam. Ketiga, sistem hukum adat. Inilah yang menjadi kebanggaan. Di satu sisi, apa yang dimaknai terhadap tradisional. Tradisional itu adalah sesuatu cara mengikuti zaman dan perkembangannya, Pak. Jadi tradisional itu bukan berarti kemarin kita minum pakai batok, sekarang kita minum pakai gelas. Bukan berarti nggak boleh. Ya inilah perkembangannya apa yang disebut tradisional itu, karena diimbangi dengan tekstual rasional dan logikanya pun harus tepat. Ini yang dimaksud. Jadi kita harus bangga dengan apa yang dikatakan Islam tradisional itu. Sampai hari ini masih kuat. Dari sudut pandang sistem hukum adat. Jadi bapak-bapak melihat dari fenomena yang ada sekarang, banyak sekali argumen-argumen yang menjelaskan karena ketidaktahuan dan ketidaktepatan, Pak. Seolah-olah punten bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini hasil daripada ulama. Iya, saya sangat setuju. Karena sebelum kemerdekaan ini yang disebut Islam tradisional ini adalah ulama tradisional, Pak.
orang tua kita Pak, itu leluhur kami juga. Cuma posisinya secara adat, saya pribadi menyebutnya itu dari adat gurun, dan kita sebagai pribumi adat gunung dan adat cai plus adat langit. Memang baru kali pertama mendengar mungkin ini tidak jadi permasalahan. Yang jelas pas pada saat tradisional ini bukan berarti sesuatu dikerjakan dengan manual Pak, tidak Pak. Tradisional ini mengacu pada satu sistem, namanya sistem hukum adat. Jadi perkembangan Islam tradisional hanya bisa dilihat oleh secara hukum dengan sistem hukum adat, karena sudah dibuktikan sistem hukum agama yang ada, kalau hukum itu harus ada pengadilannya Pak, dan harus ada peradilannya. Sampai saat ini mungkin bapak-bapak lebih menguasai terhadap sistem hukum agama. Hukum nasional lebih global, tetapi negara keutuhan bangsa dan negara ini. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan ini? Satu kehormatan dan satu kebanggaan bahwa pribadi saya, alhamdulillah sebagai sekretaris umum Rukun Wargi Sumedang, karena Rukun Wargi Sumedang ini adalah berkekuatan hukum tetap Pak. Apa itu berkekuatan hukum tetap? Tidak ada lagi yang bisa mengadili Rukun Wargi Sumedang kecuali Mahkamah Konstitusi. Ini yang utama Pak. Apa isinya salah satu dari putusan pengadilan negeri Sumedang itu? Segera bentuk perkumpulan turunan leluhur Sumedang. Maka kami mengambil dari secara kenasaban, karena kita Muslim, maka mengambil dari Eyang Syekh Datul Kafi, dan secara keningratan kita ngambil dari Prabu Guru Haji Putih. Inilah yang menjadi kekuatan dan mempunyai satu kepemerintahan. Maaf, Sumedang Larang bukan kesultanan. Sumedang Larang adalah kerajaan dan bukan kerajaan Islam. Kerajaan yang konstitusi. Hanya saja rajanya beragama Islam. Ini yang perlu ditekankan. Dari perjalanan, maka tahun 1955 putusan pengadilan negeri Sumedang melalui catatan perdamaian dinyatakan, ini secara konstitusinya dulu ya Pak, kedua belah pihak sama-sama mengakui turunan leluhur Sumedang. Jadi kalau leluhur Sumedang diimplementasikan, kami mengimplementasikan secara kenasaban sampai Eyang Syekh Datul Kafi. Nasaban kesananya silahkan aja bapak-bapak sebagai orang yang ahli-ahli nasab. Dan dari Prabu Guru Haji Putih. Ini adanya dalam satu sistem, namanya sistem hukum adat Pak. Jadi bagaimana kita akan mengenal bahwa jati diri bangsa secara agama itu namanya Islam tradisional. Kita ini kenapa tradisional?
Karena selalu mengatakan kita harus menjunjung tinggi leluhur, termasuk salah satunya leluhur dari PWI ini sendiri, bahwa leluhur adalah Wali Songo. Inilah yang mesti kita angkat. Dan secara sistem hukum adat itu para sepuh kiai itu norma yang tidak tertulis. Artinya norma tidak tertulis seperti kita memusyawarahkan sesuatu, tetapi bukan ingin merubah, hanya ingin menyatakan bahwa ini secara sudut pandang adalah tempat kopi. Tiba-tiba orang diganti dengan sudut pandang, dari tempat saya mah ini buat pakan manuk gitu lah ya. Nah, jadi kita sepisi semisi karena secara sudut pandang sistem hukum adat yang saya teliti, saya pelajari, saya buktikan, dan saya sendiri termasuk turunannya. Ini yang lebih utama, Pak. Jadi Islam tradisional adalah Islam pribumi asli yang berkolaborasi dengan budaya di tempat mereka tinggal, karena di situ ada pribumi. Ini yang mesti dipahami. Jadi kenapa sudut pandangnya harus dengan sistem hukum adat? Silakan dengan sistem hukum agama. Cuma hukum agama sudah ada pengadilan dan peradilannya, Pak. Sistem hukum adat secara akademis selalu menyatakan bahwa itu adalah sistem hukum lokalan. Bukan, Pak. Bisa menjadi hukum nasional secara hukum adat. Ini makanya salah satunya kita melihat secara fenomena munculnya satu organisasi persatuan Wali Songo. Wah, ini sangat bangga sekali. Nah, secara hukum, karena kami berkewajiban secara lembaga melindungi secara hukum sistem hukum adatnya, bahwa inilah sosok-sosok pejuang-pejuang daripada para Wali Songo. Ini yang mesti kita buktikan. Bisa dipahami ya? Pada saat bapak-bapak melakukan suatu eksistensi atau perbuatan hukum dengan berpegang pada sistem hukum adat, insya Allah, Pak, ya, kita berpesan jangan sekali-kali melakukan perbuatan hukum dan hidden agenda. Itu pesan kami. Jadi sudut pandang Islam tradisional dalam sistem hukum adat. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami, bukan dimengerti lagi, dan bermanfaat buat kita semua. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi